Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Gimana pagi ini? Pada semangat nggak belajarnya? Pasti semangat dong. Kan kemarin sudah libur 2 hari. Sekarang waktunya menuntut ilmu kembali. Sekarang kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tanggal 18 Januari 2021. Kita akan belajar PAI yang berjudul Rukun Islam dan Syahadat. Sebelum Bu Aura mulai pelajarannya, jangan lupa untuk membaca doa. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bu Aura simak, nanti kalian mendengarkan ya. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam. Sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Jadi rukun Islam itu adalah pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan wajib ditunaikan, merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam itu ada apa aja ya? Rukun Islam itu ada 5, yaitu 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Berpuasa, 5. Naik haji bila mampu. Dan di sini Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 tanggak. 1. Syahadat, la ilaha illallah. 2. Menegakkan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji. Di sini kita akan membahas tentang apa itu syahadat. Syahadat itu dibagi menjadi 2. 1. Syahadat kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang membahas syahadat kepada Allah Ta'ala. Lafaznya asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan syahadat kepada Allah memiliki 2 rukun, yaitu yang pertama an-nafyu, yang artinya peniadaan peribadahan dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi kita harus meniadakan sembahan selain Allah. Contohnya apa? Seperti menyembah atau berdoa kepada kuburan, atau menyembah dan berdoa kepada patung. Kita harus meniadakan perbuatan itu. Tidak boleh ya, karena beribadah hanya kepada Allah saja. Itu yang dimaksud dengan an-nafyu. Yang kedua itu adalah al-itsbat, yang artinya penetapan peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala semata tanpa ada sekutu baginya. Jadi kita harus menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Hanya pada Allah saja kita menyembah. Dan
berdoa hanya kepada Allah doang, nggak boleh ke yang lain. Gitu ya, itu yang dinamakan al-itsbat. Kita menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Tidak boleh yang lain, gitu. Jadi perbedaan an-nafyu dan al-itsbat, an-nafyu meniadakan peribadahan selain Allah, dan al-itsbat harus menetapkan atau percaya bahwa hanya Allah sajalah Tuhan yang harus kita sembah dan berdoa kepadanya saja. Dan yang kedua, syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lafaznya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki 2 rukun, yaitu dalam kalimat abduhu wa rasuluhu. Yang abduhu artinya hamba, dan wa rasuluhu artinya dan utusannya. Dari kedua rukun ini adalah meniadakan sifat berlebih-lebihan atau yang dimaksud dengan ifrat. Jadi kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah membenci orang yang berlebih-lebihan memujinya. Seperti perkataan seperti ini contohnya. Rasulullah adalah manusia terbaik di dunia ini. Gitu. Atau Rasulullah adalah orang yang paling benar di antara semua manusia. Kita tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Ya. Seperti ada satu kaum, yaitu kaum Nasrani. Mereka itu memuji Nabi Isa, sehingga Nabi Isa dianggap menjadi Tuhan. Itu tidak boleh ya, karena Tuhan kita hanya Allah saja. Dan yang kedua, meremehkan atau yang dimaksud dengan tafrid, meremehkan Rasulullah. Seperti perkataan Rasulullah itu dusta, dia mengajarkan yang salah, dia tidak benar, gitu ya. Itu juga tidak boleh. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam memuji dan tidak boleh juga meremehkan, gitu. Jadi oleh karena itu kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW yang pertama makhluk Allah yang tidak boleh disembah, ya. Karena Nabi Muhammad SAW hanya utusan. Beliau bukan Tuhan, karena Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita sembah. Karena makhluk Allah, karena Nabi Muhammad bukan Tuhan, jadi kita tidak boleh menyembahnya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad adalah manusia terbaik pilihan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW telah Allah pilih menjadi manusia yang terbaik, gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya, gitu. Mengikuti seperti apa tadi? Seperti sholat, zakat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus mengikuti perintahnya. Dan kita harus meninggalkan larangannya. Seperti durhaka kepada orang tua, seperti meninggalkan sholat, gitu ya. Paham semuanya? Insya Allah paham ya. Dan di sini kita sudah memasuki tugas. Ada 2 tugas. Yang pertama, menghafal 5 rukun Islam secara berurutan. Dan yang kedua, menghafal syahadat kepada Allah dan Rasulullah. Seperti yang tadi ya. Nanti tugasnya disetorin kepada Bu Aura dengan menggunakan audio atau VN. Ya.
Alhamdulillah, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.